Bab 1061. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, mendengar ucapan Jiangxi yang membingungkan, Su Ling dan Kaisar Iblis tercengang. Mereka hanya saling memandang dan melihat makna yang dalam dari mata masing-masing. Namun, Su Ling dan Iblis tidak banyak bicara. Kaisar Iblis menatap Jiangxi dengan tajam. Matanya tajam dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan bicara omong kosong." Setelah memasuki paviliun sihir, Lu Yuhe juga mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Jiangxi, tetapi Raja Iblis menghabiskan begitu banyak waktu dan tidak tahu apa-apa tentang tujuan akhir mendirikan paviliun sihir. Namun, menurut pemahaman Lu Yuhe tentang iblis, iblis tidak tertarik pada seni bela diri manusia. Yang benar-benar menjadi perhatian iblis adalah apakah dia dapat memengaruhi pemuda tertinggi, memenangkan lebih banyak peluang, dan berjuang untuk kesempatan memasuki level atas. Lu Yuhe mengerutkan kening, menatap Su Ling, Kaisar Iblis, dan Jiangxi, tampak sangat serius, dan berkata dalam hatinya, orang ini benar-benar luar biasa. Raja Iblis, Anda seharusnya tahu bahwa orang ini akan datang. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Lu Yuhe tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan berkata dalam hati, mungkin iblis dan orang ini memiliki asal-usul tertentu. Su Ling, Kaisar Iblis, dan Jiangxi berdiri di bawah paviliun sihir. Sesaat kemudian, seberkas cahaya bersinar turun dari paviliun sihir dan menyelimuti Su Ling, Kaisar Iblis, dan Jiangxi. Getaran ruang angkasa. Saat berikutnya, Su Ling, Kaisar Iblis, dan Jiangxi menghilang di bawah paviliun sihir. Su Ling, Kaisar Iblis, dan Jiangxi semuanya menjaga kewaspadaan tinggi. Ketika ketiga sosok itu muncul lagi, mereka telah tiba di lingkungan yang aneh. Dikelilingi oleh dinding yang bertatahkan batu kristal, seluruh tanah terbuat dari suanjing. Sungguh mewah. Jiangxi terkejut bahwa bahkan jika dia berasal dari keluarga kuno seperti keluarga Jiangxi terkejut ketika dia melihat struktur paviliun sihir. Merupakan kemewahan untuk menghabiskan begitu banyak harta hanya untuk membangun paviliun sihir. Haha, namun, Su Ling tersenyum beberapa kali dan berkata sambil tersenyum, Jiangxi, kamu terlihat terlalu dangkal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa iblis menggunakan begitu banyak harta untuk membangun paviliun sihir ini adalah pemborosan sumber daya kultivasi? Jiangxi tertegun dan berkata dengan rasa ingin tahu, bukankah begitu? Begitu banyak batu kristal suanjing dan laut dalam mengandung energi yang besar. Bukankah membangun paviliun sihir ini sia-sia? Kemarilah dan jelaskan padanya. Su Ling menatap iblis dan tersenyum. Menurut pendapat Su Ling, di masa depan, Jiangxi mungkin adalah wanita di sekitar Kaisar Iblis. Meskipun dia bodoh, lebih baik serahkan saja pada Kaisar Iblis untuk melakukannya dengan baik dalam hal pendidikan. Ya, Kaisar Iblis mengangguk, tanpa ekspresi, dan dengan cermat menjelaskan, jika kamu menggunakan kristal suanjing dan kristal laut dalam untuk membangun paviliun sihir berat ini, kamu dapat memblokir energi alam di loteng ini hingga batas maksimal. Jika tebakanku benar, pasti ada harta karun yang membutuhkan banyak energi alam di loteng ini. Jiangxi terkejut. Ternyata kristal suanjing dan kristal laut dalam benar-benar luar biasa dengan fungsi rahasia seperti itu. Begitu, Jiangxi mengangguk dan berkata dengan serius, jadi, kamu datang ke sini untuk harta karun itu. Mungkin kamu seharusnya tidak memberitahunya begitu banyak. Su Ling menatap serius Kaisar Iblis dan berkata dengan senyum pahit. Ya, tiba-tiba aku merasakan hal yang sama. Kaisar Iblis tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Jiangxi ingin mengungkapkan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah bagian dalam paviliun sihir. Bukan hanya dindingnya yang memiliki telinga. Aku khawatir semua percakapan mereka tadi terdengar jelas oleh monster dan warcraft yang kuat itu. Di puncak paviliun sihir, ada awan, 10 pria tampan dan beberapa wanita cantik. Totalnya ada 20 orang, semuanya dengan wajah berwibawa. Pada saat ini, 20 orang berkumpul bersama, tentu saja untuk bertemu iblis. Mereka berlutut di tanah bersama-sama, tampak sangat serius, menatap sosok ramping dan anggun tidak jauh dari sana, dan berkata dengan keras, iblis, prajurit manusia telah datang ke sini 3 atau 4 kali untuk membuat masalah. Apakah kita benar-benar duduk dan menonton? Ini adalah pegunungan Taihang. Semua sumber daya kultivasi di sini seharusnya menjadi milik kita. Mengapa mereka harus bersaing?
Ya, yang disebut iblis hanyalah generasi wanita, yang disebut Jiu Tianhu, juga dikenal sebagai iblis. Mengenakan rok kaca berwarna biru tua, Jiu Tianhu memunggungi 20 monster dan warcraft terkuat di paviliun sihir, tetapi mereka semua berubah menjadi bentuk manusia secara kebetulan dan mendengarkan nasihat terus-menerus dari 20 orang itu. Jiu Tianhu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi perlahan berbalik. Ketika Jiu Tianhu berbalik, 20 orang itu tercengang. Bahkan jika mereka telah melihat wajah Jiu Tianhu sejak lama, mereka akan tetap terharu saat melihatnya lagi. Penampilan Jiu Tianhu dapat disebut sebagai yang terhebat di dunia. Tidak ada yang dapat menandinginya. Bagaimanapun, sepanjang masa, kalimat roh rubah bukanlah omong kosong. Penampilan dan postur Jiu Tianhu tidak ada bandingannya. Saat ini, dia melihat ke-20 orang itu. Setelah terdiam beberapa saat, dia tampak berwibawa dan berkata, tidak cukup untuk bertarung dengan prajurit manusia. Kenapa, iblis? Meskipun ke-20 orang itu terkejut dengan kemunculan rubah Jiu Tian, mereka lebih tahu bahwa sekarang para prajurit manusia terus-menerus menyerbu pegunungan Taihang untuk merebut peluang, yang tidak diragukan lagi merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup monster dan warcraft. Jika para prajurit manusia dapat mencapai tujuan terobosan dengan menjarah peluang di pegunungan Taihang, apakah itu berarti mereka juga dapat memasuki dunia manusia dan merampok sumber daya kultivasi dan harta serta keterampilan lainnya dari para prajurit manusia? Monster dan warcraft ini semuanya tunduk pada rubah iblis 9 hari, karena bagi mereka, mereka dapat berubah menjadi dewasa berkat rubah 9 hari. Mereka dapat menjadi begitu kuat juga berkat rubah 9 hari. Tidak diragukan lagi, rubah Jiu Tian seperti orang tua yang terlahir kembali bagi mereka. Karena itu, jika mereka benar-benar ingin membunuh para prajurit manusia, mereka harus mendapatkan persetujuan dari rubah Jiu Tian. Sebelumnya, monster dan warcraft juga akan membunuh para prajurit manusia, tetapi itu hanya karena perlindungan diri. Begitu lingkungan hidup monster dan warcraft terancam serius, mereka akan dengan panik melawan para prajurit manusia dan bahkan membunuh mereka. Sekarang, jika mereka ingin mendapatkan izin, mereka dapat mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik dan menyerang. Karena mereka ingin melindungi sumber daya kultivasi mereka. Saat iblis dan warcraft berubah menjadi dewasa, mereka seharusnya hidup berdampingan dengan para pejuang manusia, tetapi sekarang mereka tidak menjarah sumber daya kultivasi para pejuang manusia, tetapi para pejuang manusia ingin menyerbu mereka, merampok sumber daya kultivasi mereka, dan bahkan membunuh, yang tidak dapat mereka toleransi. Iblis ular, pergi dan temui 3 tamu terhormat terlebih dahulu. Rubah Jiu Tian melambaikan tangannya. Dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut saat ini. Dia hanya melihat iblis ular ramping itu sesuka hati dan berkata dengan lemah. Ya, Tuan, suara iblis ular itu lembut, tetapi sedikit dingin. Dia dengan cepat menjawab menurut perintah suci rubah Jiu Tian. Iblis ular meninggalkan lantai atas paviliun sihir untuk menemui VIP di mulut rubah Jiu Tian. Setelah rubah Jiu Tian pergi, banyak iblis dan warcraft yang berubah menjadi orang dewasa semuanya mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berkata dengan heran, Raja Iblis, prajurit manusia lain telah berkunjung. Mengapa Anda masih ingin bersikap begitu sopan? Mereka datang ke sini untuk mendapatkan kesempatan. Orang ini berbeda. Mata rubah Jiu Tian tiba-tiba tenggelam, dengan serius. Apa bedanya? Banyak monster dan warcraft bingung dan penasaran. Putra seorang teman lama, Jiu Tianhu tidak bisa menahan tawa dan mendesah, pada masa itu, ayahnya menyelamatkan hidupku. Pada saat itu, aku tidak berubah menjadi manusia. 19 monster dan warcraft yang hadir semuanya gemetar. Mereka mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Jiu Tianhu, dan terkejut di dalam hati mereka. Hehe, ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Dia sangat kuat pada tahun-tahun itu. Dia tidak ingin keturunannya menjadi begitu kuat. Mungkin dia akan memengaruhi pemuda tertinggi di dunia. Nine Days Fox terkekeh beberapa kali dan mendesah. Lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak tahun itu. Segalanya berbeda dari manusia, dan semuanya tenang. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan teman lamaku sekarang. Nine Days Fox tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, aku tidak mendirikan paviliun iblis untuk menargetkan prajurit manusia, tetapi untuk membuat monster dan warcraft memiliki pijakan di dunia yang makmur. Jika tidak, aku khawatir monster dan warcraft akan benar-benar dibunuh oleh prajurit manusia.
Banyak monster dan warcraft yang hadir adalah yang terkuat dari keluarga iblis dan keluarga iblis. Mendengarkan apa yang dikatakan Jiu Tianhu, mereka semua mendesah tak berdaya. Mereka tahu betul bahwa Jiu Tianhu memikirkan seluruh keluarga dan tidak mau melakukannya dengan mudah. Jika tidak, dengan kekuatan Jiu Tianhu yang kuat, meskipun tidak terkalahkan di dunia, sulit untuk bertemu musuh. Prajurit manusia, hanya sedikit yang bisa bertarung dengan mereka. Ini adalah konsensus dari banyak monster dan warcraft yang hadir. Setan ular itu menawan. Setelah meninggalkan lantai atas, dia datang ke lantai pertama paviliun sihir sesuai dengan apa yang dikatakan Rubah Jiutian. Dinding di sekitar sini bertatahkan kristal laut dalam, dan tanahnya dilapisi kristal gelap. Gas gelap yang kaya memenuhi ruang dan menghalangi energi alami ruang tersebut. Su Ling, Kaisar Iblis, dan Jiangxi telah mencari-cari di sekitar sini dan hanya menemukan satu tangga. Tampaknya mereka dapat terus menaiki tangga tersebut. Bagaimana kalau kita menunggu di sini? Jiangxi berkata dengan rasa ingin tahu bahwa meskipun kekuatan alamnya biasa saja, dia juga telah mencapai alam setengah dewa setidaknya. Dapat dirasakan bahwa ada rasa penindasan yang besar di paviliun sihir yang berat ini. Dengan kata lain, paviliun sihir ini memang sejumlah besar orang kuat. Ya, Su Ling mengangguk dengan sungguh-sungguh, tampak sangat serius dan berkata, seseorang telah turun. Kekuatannya luar biasa, telah mencapai 9 tingkat alam dewa sejati. Kata Kaisar Iblis Ning, dengan matanya menyala dan menatap tangga. Pada saat ini, di bawah tatapan Kaisar Iblis, sosok yang anggun dan ramping bergoyang seperti cabang pohon willow dan berjalan menuruni tangga perlahan. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Iblis Ular. Iblis Ular, bernama Leng Mei, adalah salah satu dari 3 iblis besar di paviliun sihir. Dia anggun dan menawan. Saat ini, dia selalu memiliki beberapa senyum tipis di wajahnya. Di bawah tatapan Su Ling, Kaisar Iblis dan Jiangxi, dia berjalan turun perlahan dan datang ke Su Ling dan Kaisar Iblis. Matanya menyapu Jiangxi, dan kemudian menjauh. Jiangxi tanpa sadar membandingkannya, dan tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Memang ada sedikit celah. Lihatlah dirimu, matamu lurus. Jiangxi mendengus dingin dan tidak repot-repot berbicara dengan Su Ling dan Kaisar Iblis. Su Ling dan Kaisar Iblis menatap Leng Mei dengan saksama. Saat ini, Leng Mei hanya tersenyum beberapa kali dan berkata dengan samar, kalian berdua telah datang jauh-jauh. Sulit, Leng Mei sangat menawan dan membuat orang-orang merasa muram dan dingin. Dia berjalan perlahan ke arah Kaisar Iblis, sedikit mengernyit, menatap Kaisar Iblis dengan saksama untuk waktu yang lama, dan berkata dengan heran, Tuan, bukan manusia. Begitu kata ini keluar, Jiangxi, yang tetap di samping, tercengang. Iblis bukan manusia. Dari awal hingga akhir, Jiangxi tidak pernah meragukan identitas Kaisar Iblis. Dia selalu berpikir bahwa Kaisar Iblis adalah manusia, tetapi sekarang setelah mendengar pernyataan wanita menawan itu, Jiangxi tiba-tiba memiliki perasaan pencerahan. Iblis mungkin bukan manusia. Kalau tidak, mengapa iblis begitu kuat? Alam yang jernih hanyalah awal dari alam dewa sejati, tetapi sangat mengerikan, sangat kuat, dan menakjubkan. Jika kita mengatakan bahwa iblis bukanlah manusia, tetapi alien, mungkin semua ini dapat dianggap sebagai penjelasan yang masuk akal. Apakah kamu bukan manusia? Jiangxi menatap Kaisar Iblis dan berkata dengan heran. Kaisar Iblis mengangguk sedikit, menunjukkan ketenangan yang luar biasa dan berkata dengan tenang, apa? Apakah aku manusia? Apakah ini sangat penting? Tidak diragukan lagi, jawaban Kaisar Iblis adalah menjawab pertanyaan Jiangxi. Setelah mendengar jawaban Iblis, Jiangxi tercengang, terpana, menatap Iblis di situ, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tahu aku lahir di keluarga Yuan dari keluarga kuno. Para leluhur tua tidak setuju denganku untuk tinggal bersama seorang prajurit yang bukan manusia. Haha, Iblis tersenyum dan berkata dengan tenang, kamu tampaknya sedang jatuh cinta. Setelah mengatakan ini, Kaisar Iblis bahkan tidak melihat ke arah Jiangxi, tetapi melihat ke arah Leng Mei dan berkata, ya, aku benar-benar bukan manusia. Aku berasal dari keluarga Iblis. Hehe, jadi kita dari keluarga yang sama. Leng Mei tersenyum dan menatap Kaisar Iblis dalam-dalam. Harus dikatakan bahwa Kaisar Iblis itu kuat dan tampan, dan sangat senang dengan Leng Mei. Kemudian Leng Mei berkata, Iblis memintaku untuk bertemu denganmu. Silakan datang sekarang. Setelah mengatakan ini,
Leng Mei langsung pergi ke tangga dan mengetahui bahwa Kaisar Iblis adalah anggota keluarga Iblis. Kewaspadaan Leng Mei segera banyak berkurang. Bagaimanapun, Kaisar Iblis adalah anggota keluarga Iblis, dan Su Ling selalu mengikuti Kaisar Iblis, yang menunjukkan bahwa pasti ada asal-usul yang dalam antara Su Ling dan keluarga Iblis. Adapun wanita itu, dia tampaknya tidak tahu bahwa Kaisar Iblis bukanlah manusia. Keterkejutan yang dia tunjukkan saat ini berarti bahwa dia bias terhadap keluarga Iblis, yang membuat Leng Mei sangat tidak senang. Leng Mei memimpin jalan di tangga, diikuti oleh Su Ling dan Kaisar Iblis, tetapi pada saat ini, Jiangxi tersesat dalam meditasi, dan keyakinannya terguncang sejenak. Jiangxi selalu menganggap Su Ling dan Iblis sebagai manusia. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Iblis adalah orang dari keluarga Iblis. Dia tidak merasa sama sekali. Iblis bersembunyi terlalu dalam. Pada saat ini, Jiangxi curiga terhadap Kaisar Iblis. Pada saat yang sama, dia juga curiga terhadap Su Ling. Bagaimanapun, dia tidak memiliki persahabatan seumur hidup dengan kedua orang itu. Hanya karena Su Ling dan Iblis menyelamatkan Jiangxi, Jiangxi menurunkan kewaspadaannya terhadap Su Ling dan Iblis. Namun, setelah mengetahui bahwa Iblis itu bukan manusia, kewaspadaan Jiangxi terhadap Su Ling dan Iblis itu meningkat lagi. Sebenarnya, jika aku ingin membunuhmu, kau pasti sudah mati. Lagi pula, aku tidak tertarik pada keluarga Yuan. Melihat Jiangxi berdiri diam, Kaisar Iblis itu tiba-tiba berbalik, menatap Jiangxi dengan sangat serius, dan berkata, tidak perlu bagimu untuk bermesraan. Kaisar Iblis itu segera mengikuti Su Ling dan pergi bersama Leng Mei. Setelah ragu-ragu sejenak, Jiangxi juga memilih untuk segera menyusul. Ini adalah pilihan terakhir setelah pergumulan batin. Seperti yang dikatakan Kaisar Iblis, dengan kekuatan Kaisar Iblis atau Su Ling, jika kau benar-benar ingin membunuh Jiangxi, kau tidak perlu membiarkan Jiangxi hidup sampai sekarang. Baik Su Ling maupun Kaisar Iblis memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dan membunuh Jiangxi, yang mudah saja. Apa yang disebut hati Jiangxi yang waspada saat ini tidak ada artinya, karena tidak peduli seberapa waspada, selama Su Ling dan Kaisar Iblis menggerakkan hati pembunuh mereka, Jiangxi pasti mati. Bagaimana dengan keluarga Jiang? Hehe, sebelum bertemu Jiangxi, Su Ling dan Kaisar Iblis tidak pernah mendengar nama keluarga Jiang. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang mengancam keluarga Jiang dengan Jiangxi? Dalam hatinya, setelah beberapa pertimbangan, Jiangxi masih memilih untuk percaya pada Iblis. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Iblis tidak ingin berhubungan dengannya untuk waktu yang lama. Terkadang, pertanyaan dapat menghancurkan hubungan yang tidak dapat dihancurkan dan memadamkan api cinta yang baru menyala dalam sekejap. Tetapi semua ini tidak dapat diubah. Hati Jiangxi sedikit sakit, tetapi dia tidak dapat kembali ke langit. Dia hanya bisa melihat Su Ling dan Iblis pergi, dan dia harus mengikutinya dari dekat. Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Di lantai atas paviliun sihir, dikelilingi oleh awan, seperti negeri dongeng. Ada banyak energi alam di sekitarnya. Di bawah kepemimpinan Leng Mei, Su Ling, Kaisar Sihir, dan Jiangxi datang ke sini bersama-sama. Menghirup udara di sekitarnya, Su Ling merasa segar dan bersemangat. Sepertinya sebagian besar ki misterius dan energi alam dari seluruh pegunungan Taihang berkumpul di sini. Kata Iblis, "Yah, seharusnya begitu. Jika kamu bisa berlatih di sini, alam seharusnya meningkat dengan cepat." Tidak heran bahkan rusa dan bangau yang menjadi penjaga gerbang dapat mencapai 7 tingkat alam dewa sejati. Su Ling mengangguk dan tampak sangat serius. Sekilas, dia perlahan melepaskan persepsinya, tetapi dia langsung dirasakan oleh Leng Mei. Leng Mei memarahi, "Disinilah iblis berada. Jangan membuka jiwamu sesuka hati. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya." Ketika dia mengatakan ini, suara Leng Mei dingin, jelas memarahi Su Ling. Sebagai seniman bela diri dari 9 tingkat alam dewa sejati, Leng Mei hanya selangkah lagi dari alam dewa surga. Leng Mei dapat dengan jelas mendeteksi setiap gerakan Su Ling. Mengenai perang Su Ling sebelumnya dengan Lu Yuhe, Leng Mei melihat hal-hal ini, tetapi Jiu Tianhu tidak berbicara saat itu, jadi dia tidak berani menyinggung. Di paviliun sihir ini, Jiu Tianhu memiliki hak mutlak untuk berbicara, karena dia adalah iblis tertinggi, dan akan menanggung nasib keluarga iblis yang lebih rendah dan keluarga iblis di masa depan. Pada saat yang sama, klan iblis dan klan iblis juga setia kepada rubah Jiu Tian. Kalau tidak, hanya karena sebelumnya,
Jiu Tianhu berulang kali menentang klan iblis dan membunuh semua prajurit manusia, mereka seharusnya berkhianat. Jika mereka dapat bertahan sampai hari ini, mereka hanya menegur Jiu Tianhu dan tidak bertindak secara pribadi. Itu sudah cukup untuk membuktikan posisi Jiu Tianhu di mata klan iblis dan klan iblis ini. Su Ling benar-benar tidak mengharapkannya. Dia hanya ingin menggunakan jiwanya untuk memata-matai seluruh paviliun sihir dan melihat berapa banyak monster, Warcraft, dan monster besar yang ada. Ini adalah masalah yang krusial. Bagaimanapun, Su Ling masih tidak yakin dengan bahaya lingkungannya. Namun, tanpa diduga, dia ditemukan oleh Leng Mei dalam sekejap. Su Ling mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada banyak orang kuat di paviliun iblis. Tidak mudah, tidak mudah. Su Ling langsung menatap Leng Mei dan bertanya-tanya, di mana iblis yang kamu katakan? Leng Mei menatap Su Ling dalam-dalam, lalu berjalan santai menuju bagian dalam paviliun. Dia melaporkan, Yang Mulia Iblis, orang-orang telah datang. Biarkan mereka masuk. Rubah Jiu Tian tetap tinggal di loteng. 19 iblis dan iblis yang kuat berdiri dalam dua baris, tampak sangat serius. Mereka semua ingin melihat orang seperti apa generasi muda dari orang yang menyelamatkan Raja Iblis itu, yang dapat membuat Raja Iblis yang mulia begitu penuh pujian. Baik, Raja. Setelah mendapat perintah dari Rubah Jiu Tian, Leng Mei berkata kepada Su Ling, Kaisar Iblis dan Jiang Xi, baiklah, kalian bisa masuk sekarang. Terima kasih, kata Su Ling. Iblis juga mengangguk, tetapi pada saat ini, ketika Iblis hendak memasuki kedalaman loteng, Leng Mei mengingatkan, jangan katakan apapun yang tidak seharusnya kau katakan. Hati Kaisar Iblis itu tenggelam dan menaruh apa yang dikatakan Leng Mei di dalam hatinya. Dia tidak berani tidak peduli. Jiang Xi secara alami memperhatikan bahwa Leng Mei berbisik kepada Iblis, dan perasaan batinnya menjadi lebih rumit, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan dengan paksa meninggalkan idenya untuk peduli pada Iblis, karena dia tahu betul bahwa dia tidak bisa jatuh cinta pada Iblis. Karena seluruh keluarga Yuan, tidak peduli siapapun, tidak akan setuju dengannya untuk bersama dengan orang-orang dari keluarga iblis. Bagaimanapun, keluarga Jiang adalah keluarga kuno dengan latar belakang keluarga yang kuat dan mendominasi. Jika tidak ada kecelakaan, Jiang Xi akan menikahi keturunan dari keluarga kuno lainnya atau putra gereja suci di masa depan. Singkatnya, orang yang ingin dinikahi Jiang Xi tidak boleh menjadi orang biasa, harus menjadi jenius seni bela diri teratas, dan memiliki latar belakang keluarga yang sebanding dengan keluarga Jiang. Jiang Xi tahu betul bahwa kondisi pengalaman hidup seperti Kaisar Iblis pasti tidak layak untuknya. Bagaimanapun, Kaisar Iblis bukan hanya orang dari keluarga Iblis, tetapi juga tampaknya tidak memiliki tempat di keluarga Iblis. Seorang pria seperti Iblis ditakdirkan untuk tidak mungkin bersamanya. Jiang Xi tiba-tiba merasa bahwa mungkin dia dan Kaisar Iblis seperti dua garis sejajar yang tidak akan pernah berpotongan. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Oleh karena itu, Jiang Xi tidak berani memasukkan Iblis ke dalam hatinya. Dia harus meninggalkan semua ide untuk merawat Iblis. Aku Jiang Xi, masa depan adalah mewarisi keluarga Jiang dan memimpin seluruh keluarga Jiang menuju kemakmuran dan kekuatan. Kita tidak boleh khawatir tentang perasaan yang tidak realistis ini antara pria dan wanita. Dia dan aku ditakdirkan untuk tidak menjadi orang di dunia yang sama, dan dia masih tidak pantas untukku. Mata Jiang Xi tiba-tiba tenggelam, dan matanya menjadi sangat tegas, berpikir dalam hatinya. Kemudian, raut wajah Jiang Xi menjadi serius. Dia menatap Kaisar Iblis dan Su Ling dengan sangat serius. Kali ini, dia mengikuti Su Ling dan Kaisar Iblis ke paviliun sihir, yang juga membuatnya melihat kekuatan keluarga Iblis dan keluarga Iblis. Dia mengikuti Su Ling dan Kaisar Iblis ke dalam loteng. Sesaat kemudian, Su Ling, Kaisar Iblis, dan Jiang Xi memasuki loteng bersama-sama. Banyak ki misterius berkumpul di sini. Tampaknya setiap napas adalah semacam kultivasi. Baru saja masuk ke sini, 19 orang kuat teratas dari keluarga Iblis dan Iblis Ular Leng Mei semuanya menatap dingin ke arah Su Ling, Kaisar Iblis, dan Jiang Xi. Sebelum Su Ling dapat berbicara, dia hanya mendengar seorang pria kekar, tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan lengan dan ototnya yang kuat. Dia berteriak, "Anak muda, kembalilah ke tempat asalmu." Suara pria itu kuat dan sombong, setebal guntur. Dia menggetarkan hati Su Ling. Seluruh orang itu benar-benar memiliki perasaan yang mencerahkan. Namun demikian,
Suling masih memaksakan untuk menstabilkan pikirannya dengan Xuanqi, berdiri tegak di tempatnya, dan membalas, iblis asli adalah orang yang mendisiplinkan bawahannya, yang membuat Su mengerti. Raja Singa, kembalilah dulu. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Meskipun suaranya lemah, suaranya memiliki nada yang tidak dapat disangkal, yang membuat orang tidak berani mendengarkan. Ya, Tuan. Pria yang disebut Raja Singa itu adalah seekor singa yang ganas sebelum ia berubah menjadi manusia. Ia sangat menghormati rubah Jiutian dan dengan cepat menanggapi. Suling mengerutkan kening, dan persepsinya menyapu, yaitu, ia melihat melalui alam Raja Singa dan mencapai tengah dari 9 tingkat alam dewa sejati. Kekuatannya seharusnya lebih kuat daripada pesona dingin iblis ular. Namun segera, ketika Suling ingin melihat melalui pemilik suara lembut dengan persepsi yang kuat, seluruh orang itu terkejut dengan suara, bang. Kemudian ia hanya mendengar suara dentuman keras. Suling jatuh ke tanah dengan keras, memuntahkan darah dari mulutnya, dan wajahnya langsung pucat. Jika kau ingin tahu alamku, kau dapat bertanya kepadaku secara terbuka, tetapi kau tidak dapat mengintip secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah kebenaran yang aku ajarkan kepadamu atas nama ayahmu. Bagaimanapun, jalan seni bela dirimu baru saja dimulai. Kau tidak dapat kehilangan hal-hal besar atau bahkan kehilangan nyawamu. Jiu Tianhu perlahan berdiri dan muncul di depan Suling. Ia mengulurkan tangan gioknya untuk membantu Suling. Ada senyum di alis dan matanya, dan berkata dengan tenang, kekuatan rubah Jiu Tian berada di luar jangkauan pemahaman Suling. Baru saja, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Suling terguncang hebat begitu dia bertemu rubah Jiu Tian, dan bahkan jiwa Suling terluka. Di tanah, Suling tahu betul bahwa jika Jiu Tianhu tidak berbelas kasih, pada saat itu, dia takut Jiu Tianhu bisa langsung membunuhnya. Orang kuat setingkat ini berada di luar dugaannya. Suling mengira rubah Jiu Tian kemungkinan besar adalah yang terkuat di puncak 9 puncak alam Zhensen, tetapi sekarang Suling menemukan bahwa dia salah. Kekuatan rubah Jiu Tian yang sebenarnya benar-benar mencapai alam Tianshan. Mengapa? Ini jelas merupakan tingkat yang lebih rendah. Menurut akal sehat, hukum langit dan bumi tingkat yang lebih rendah hanya dapat menoleransi seni bela diri untuk mencapai alam dewa sejati. Mengapa dia bisa berlatih hingga alam surga dan dewa? Hati Suling bergetar dan dia bingung. Tetapi saat ini, Jiu Tianhu telah mengulurkan tangan gioknya dan ingin membantunya. Dia masih memegang tangan giok Jiu Tianhu dan berdiri dari tanah. Telapak tangan Jiu Tianhu sangat dingin, seperti es dingin selama 10.000 tahun, hampir tidak ada sedikit pun kehangatan. Ini mengejutkan Suling. Dengan ranah Jiu Tianhu, apakah tubuhnya akan dingin? Pada saat berikutnya, Suling segera merenungkan bahwa rubah 9 hari dapat berkultivasi ke ranah surga dan dewa di alam bawah. Saya khawatir itu karena pavilion sihir dan keterampilan kultivasi rubah 9 hari. Metode kultivasi rubah 9 hari adalah atribut es, yang menyebabkan seluruh tubuh rubah 9 hari menjadi dingin dan sulit bagi tubuhnya untuk memiliki suhu. Dengan cara ini, dia dapat menekan momentumnya semaksimal mungkin dan menghindari paparannya antara surga dan bumi. Dengan kekuatan rubah 9 hari saat ini, begitu dia benar-benar berani terpapar antara surga dan bumi, saya khawatir itu akan dengan mudah menyebabkan sanksi hukum langit dan bumi. Karena kekuatannya telah melampaui batas yang dapat ditanggung dunia ini. Banyak monster dan Warcraft di sekitar mereka semua tampak ganas ketika mereka melihat bahwa Suling telah mencengkeram telapak tangan rubah Jiu Tian. Raja Singa berteriak, longgarkan cakarmu, atau aku akan memotongnya untukmu. Mendengar ini, Suling merasa kedinginan dan dengan cepat mengendurkan telapak tangannya. Kekuatan rubah Jiu Tian benar-benar melampaui Suling, dan tampaknya telah mencapai level yang tidak dapat dicapai Suling saat ini, yang membuat Suling tidak tertarik pada pertempuran yang menentukan dengan rubah Jiu Tian. Suling tahu betul bahwa begitu dia memulai, dia akan mati. Memikirkan hal ini, Suling tidak bisa menahan tawa getir, tampaknya mustahil untuk datang ke pavilion ajaib dan meminta kesempatan dan bahkan keberuntungan dari pegunungan Taihang. Bagaimana keadaan ayahmu sekarang? Jiu Tianhu menatap Suling. Melihat penampilan Suling, dia memang sedikit mirip dengan pria di tahun-tahun itu. Dia tidak bisa menahan perasaan dan bertanya dengan cepat. Hah, mendengar pertanyaan Jiu Tianhu, Suling tercengang. Jiu Tianhu tidak peduli mengapa dia datang ke sini atau siapa dia. Begitu dia membuka mulutnya, dia bertanya bagaimana keadaan ayahnya, yang membuat Suling bingung.
Ayahmu dan aku adalah kenalan lama. Sekilas, Jiu Tianhu bisa menebak apa yang ada di hati Suling, dan berkata, ayahmu menyelamatkan hidupku. Suling tiba-tiba mengerti, mengangguk dengan makna yang dalam, dan menjawab, ayahku terperangkap di 18 lapisan neraka oleh hukum langit dan bumi. Mendengar ini, rubah Jiu Tian tiba-tiba merasa dingin di hatinya, dan beberapa gelombang muncul di dasar matanya. Udara yang berkumpul di sekitar rubah Jiu Tian mengembun menjadi es dan embun beku dalam sekejap. Rubah 9 hari itu mengerutkan kening dengan matanya yang indah dan berkata dengan heran, mengapa kamu ada di neraka? Ayah, langgarlah larangan Tuhan dan sentuhlah hukum langit dan bumi. Kata Suling. Begitu, rubah 9 hari tiba-tiba tersadar, seketika, dia mengerutkan kening, bertanya dan bertanya, katakan padaku tujuanmu datang ke paviliun sihir. Mengetahui bahwa Jiu Tianhu dan ayahnya adalah kenalan lama, dan bahwa ayah Suling telah menyelamatkan nyawa Jiu Tianhu, Suling tentu saja tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata, aku di sini hanya untuk mencari keberuntungan di pegunungan Taihang. Mendengar kata keberuntungan, semua monster dan warcraft yang hadir mengubah ekspresi mereka. Mereka menatap Suling dengan mata tajam. Rubah Jiu Tian juga tercengang. Keberuntungan, di pegunungan Taihang, ada ciptaan tertinggi. Bagaimana berita ini bisa sampai ke dunia luar? Wajah Raja Singa sangat ganas. Dia menatap Suling dengan marah dan langsung berteriak, sialan, jangan berpikir ayahmu menyelamatkan iblis, kamu bisa bicara omong kosong di sini. Sungguh konyol semut mol dan tikus di tahap awal alam dewa sejati juga memenuhi syarat untuk datang ke paviliun sihir untuk meminta keberuntungan. Monster lain, dengan wajah ganas, mencapai 8 puncak alam dewa sejati. Giginya setajam pisau, matanya sangat tajam, dia menatap Suling dengan dingin dan berteriak. Monster lain juga gelisah satu demi satu. Begitu Suling membuka mulutnya, dia hanya menginginkan penciptaan pegunungan Taihang. Bukankah itu konyol? Kamu harus tahu bahwa penciptaan adalah keberadaan tertinggi. Bahkan pengobatan suci dan kesempatan tidak dapat dibandingkan dengan penciptaan. Sebab, penciptaan seringkali berarti energi alam yang sangat kuat. Jika Anda bisa mendapatkan penciptaan, itu setara dengan mendapatkan atribut energi alam. Sama seperti penciptaan langit dan bumi Suling sebelumnya, tampaknya langit dan bumi ini dapat dihubungkan dengannya, yang secara langsung mengarah pada ki misterius Suling yang tak habis-habisnya dalam pertempuran dengan seniman bela diri lainnya. Sebelumnya, ribuan pejuang bertempur melawan Suling untuk memperebutkan ibu kota Li. Bahkan jika mereka menggunakan perang roda, mereka tidak dapat mengalahkan Suling. Itulah alasan utamanya, Suling, yang memiliki sifat langit dan bumi, dapat menarik banyak ki misterius dari langit dan bumi ini dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri, yang membuat Suling memiliki ki misterius yang tak terbatas. Inilah rahasia penciptaan. Monster dan warcraft yang kuat itu, meskipun mereka tidak mengetahui misteri penciptaan yang sebenarnya, mereka tahu betul bahwa jika tidak ada ciptaan yang begitu kuat di pegunungan Taihang, mereka takut rubah Jiu Tian tidak akan begitu kuat, dan mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan dari rubah Jiu Tian. Aku di sini hanya untuk mencari keberuntungan. Suling berkata lagi, matanya sangat tegas. Meskipun monster dan warcraft itu telah memarahi, dia menutup telinga dan menunjukkan penampilan yang sangat tenang. Keluar dari sini. Kali ini, Raja Singa benar-benar marah. Matanya penuh dengan Suling. Dia menatap Suling dengan marah dan berteriak, jika kau berani berbicara lagi, aku akan membunuhmu. Leng Mei, si iblis ular, terdiam saat ini dan hanya berdiri di pinggir lapangan. Dia mengerutkan kening dan tampak serius. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Suling benar-benar meminta keberuntungan kepada Jiu Tian Fox begitu dia membuka mulutnya, yang hanya menyentuh dasar Jiu Tian Fox. Karena semua monster dan warcraft di paviliun sihir tahu bahwa pegunungan Taihang memang telah melahirkan alam yang paling kuat, yang sangat kuat, tetapi itu jatuh ke tangan Jiu Tian Fox. Mengandalkan berkah alam, kekuatan Jiu Tian Fox menjadi 2 kali lipat, yang membuatnya sangat kuat. Kau adalah putra seorang teman lama, jadi aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Pegunungan Taihang memang melahirkan sisi penciptaan, tetapi padaku, aku hanya bisa memberimu kesempatan. Sebaiknya kau melepaskan penciptaan. Rubah Jiu Tian terdiam sejenak dan menatap Suling dengan serius, iblis, jangan lakukan ini. Banyak monster dan warcraft bergegas untuk menegur. Bagi 2 iblis di paviliun sihir,
mereka semua tahu bahwa ada pohon emas yang tumbuh di paviliun sihir, dan pohon itu akan menumbuhkan buah emas. Namun, jumlah buah emas terbatas. Setelah habis, itu tidak akan ada lagi. Oleh karena itu sangat mulia. Hampir semua monster dan warcraft yang hadir telah mengambil buah emas dan mendapatkan 1 atau 2 keberuntungan, yang membuat mereka memiliki kekuatan yang begitu kuat. Secara khusus, 3 iblis besar mencapai awal, tengah dan puncak dari 9 tingkat alam dewa sejati, yang hanya selangkah lagi dari menerobos alam dewa sejati. Bagi iblis besar, mereka semua ingin mendapatkan kesempatan lain, dan kemudian menerobos alam dewa sejati dan melangkah ke alam surga dan dewa. Sayangnya, buah emas hanya dapat diambil 1 kali, dan itu hanya dapat bekerja ketika diambil untuk pertama kalinya. Ini juga alasan mengapa monster dan warcraft itu tidak lagi menginginkan buah emas. Namun demikian, mereka tidak ingin membiarkan buah emas yang berharga ini jatuh ke tangan para pejuang manusia, karena buah emas ini adalah kesempatan untuk menjadi milik para iblis dan setan. Mengapa memberikannya kepada manusia? Penguasa warcraft, kekuatan paviliun sihir saat ini masih jauh dari cukup. Di masa depan, pasti akan ada lebih banyak iblis dan monster yang ingin bergabung dengan paviliun sihir. Pada saat itu, buah emas ini akan sangat berguna. Raja Singa tampak sangat serius dan meyakinkan. Sekarang, hanya ada 5 buah emas yang tersisa di pohon emas itu. Setiap buah sangat berharga. Menggunakan buah emas dapat membudidayakan 5 monster kuat dan bahkan warcraft. Memberikannya kepada suling tidak diragukan lagi merupakan pemborosan. Beberapa monster dan warcraft lainnya juga menegur Jiu Tianhu satu demi satu, menekankan pentingnya buah emas dan kerugian setelah memberikannya kepada suling. Rubah 9 hari mendengarkan peringatan publik, dengan sangat tenang melambaikan tangannya, dengan ringan berkata, saya telah mengambil keputusan. Tetapi kemudian, suling berkata, jika itu hanya kebetulan, generasi muda tidak membutuhkannya. Banyak monster dan warcraft, setelah mendengar kata-kata suling, semuanya tampak sangat berubah dan tampak terkejut. Apakah orang ini gila? Ini adalah kesempatan paling kuat yang dibesarkan di pegunungan Taihang. Jika dia bisa mendapatkan buah emas di tahap awal keadaan Zensen, dia pasti dapat memengaruhi keadaan Zensen tingkat tinggi, dan bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai 9 tingkat keadaan Zensen. Sekarang dia melepaskan kesempatan di depannya. Gila, benar-benar gila. Dia bisa menyerahkan harta yang begitu berharga tanpa imbalan apapun. Apakah dia tidak tahu apa arti buah emas itu? Tidak diragukan lagi, di mata banyak monster dan warcraft, suling melepaskan kesempatan buah emas, yang setara dengan melepaskan kesempatan untuk meningkatkan wilayahnya. Bukankah itu bodoh? Demikian pula, Rubah Jiu Tian tercengang. Alam yang dipelihara oleh pegunungan Taihang terlalu berharga dan langka di dunia. Dia tahu pentingnya alam. Secara alami, tidak mungkin untuk menyerahkannya. Namun, mengingat suling adalah keturunan dari dermawan penyelamat hidupnya, dia masih ingin membantunya. Pohon emas tempat buah emas tumbuh berada di paviliun sihir. Monster manapun di luar, bahkan prajurit yang paling kuat, tidak dapat mengambil buah emas dari paviliun sihir. Oleh karena itu, kecuali jika disetujui oleh Jiu Tianhu, adalah mungkin untuk mendapatkan buah emas. Bagi siapapun, itu adalah kesempatan besar untuk mendapatkan buah emas, yang dapat sangat meningkatkan wilayahnya. Tetapi sekarang, suling benar-benar menolaknya. Menurut pendapat suling, kesempatan yang dibawa oleh buah emas tidak cukup. Haha, Jiu Tianhu tidak bisa menahan tawa. Dia menyeka beberapa warna bingung di bagian bawah matanya. Dia menatap suling dengan heran dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu yakin ingin menyerah? Pada saat ini, Jiang Xi, yang berada di belakang suling, tampak cemas. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa suling melepaskan kesempatan buah emas. Hanya untuk apa yang disebut harga diri. Dasar bodoh, aku tidak tahu seberapa pentingnya itu. Jiang Xi benar-benar ingin bergegas dan mengambil alih buah emas itu alih-alih suling. Bagaimanapun, ini mewakili kesempatan pegunungan Taihang. Kamu tahu, sebelumnya, Putra Pedang Surgawi baru saja mendapatkan ramuan dari pegunungan Taihang. Itu juga merupakan kesempatan untuk berhasil memasuki alam dewa sejati. Sekarang, Rubah Jiu Tian yang memberi suling kesempatan, tetapi iblis. Dari paviliun sihir, beberapa peluang di tangannya pasti beberapa kali lebih kuat daripada ramuan yang didapat Tianjian Shengxi. Jika kamu bisa mendapatkan kesempatan itu dan membuat terobosan,
itu semudah telapak tanganmu. Tetapi Suling menyerah. Bukankah itu bodoh? Namun, Jiangxi tidak memenuhi syarat untuk meminta kesempatan buah emas alih-alih Suling. Dia tidak tahu Jiu Tianhu. Tidak diragukan lagi, meminta kesempatan adalah angan-angan belaka. Hei, Jiangxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, dan berkata, sepertinya aku masih perlu pergi ke tempat lain di pegunungan Taihang untuk mencari kesempatan. Hati Jiangxi sangat mendesak. Keadaannya saat ini hanyalah keadaan setengah dewa. Dia bukan salah satu yang terkuat di seluruh keluarga Yuan. Khususnya, selanjutnya, Jiangxi juga ingin bersaing dengan anak-anak dari banyak keluarga kuno dan banyak sekte yang kuat. Namun, sekarang, hampir semua murid dari sekte-sekte kuat itu telah mencapai alam dewa sejati, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada orang-orang itu. Dalam hal ini, jika dia tidak bekerja keras dan bergegas untuk bersaing memperebutkan kesempatan, dia takut dia akan benar-benar tertinggal oleh anak-anak dari sekte-sekte kuat itu. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Kaisar Iblis tetap berada di samping Jiangxi. Dia memiliki persepsi yang kuat. Untuk sesaat, dia bisa mendeteksi ketidaksabaran di hati Jiangxi. Dia sedikit mengernyit, berjalan cepat ke sisi Suling dan mengucapkan sepatah kata di telinganya. Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis, Suling tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan menatap Kaisar Iblis dengan serius, tetapi dia tetap berhenti dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, jika bukan karena kata-kata Kaisar Iblis, Suling pasti tidak akan meminta kesempatan di mulut Jiu Tianfox. Karena satu-satunya tujuan Suling datang ke pegunungan Taihang adalah untuk mendapatkan keberuntungan. Jika tidak ada keberuntungan, Suling akan mengambilnya begitu saja. Namun sekarang, setelah mengetahui bahwa ada keberuntungan di pegunungan Taihang, tidak dapat dihindari bahwa Suling tidak akan ikut serta. Baru saja, Kaisar Iblis berkata, sehingga Suling hanya bisa melepaskan ide untuk bersaing memperebutkan keberuntungan, tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Jiu Tianhu, haha, baru saja aku memikirkannya dengan saksama. Lebih baik aku menerima kesempatan ini. Hanya dengan cara ini aku dapat meyakinkan para pendahuluku. Setelah mendengar bahwa Suling memutuskan untuk menginginkan kesempatan itu, Jiu Tianhu tersenyum bahagia. Dia menangkapnya dengan tangan kanannya entah dari mana. Salah satu buah emas yang tumbuh di pohon emas itu jatuh di tengah telapak tangannya. Saat ini, hanya ada 4 buah emas yang tersisa di pohon besar itu. Jiu Tianhu meraih buah emas itu, meletakkannya di tangan Suling dan berkata dengan lemah, buah emas ini untukmu. Aku dapat membalas kebaikan tahun itu. Sampai jumpa nanti. Itu tergantung pada posisimu apakah itu teman atau musuh. Setelah mengatakan ini, Jiu Tianhu langsung berbalik dan berkata dengan suara yang kental, kirim. Leng Mei dikirim ke dasar paviliun sihir. Seberkas cahaya menyelimuti Suling, Kaisar Sihir, dan Jiangxi. Saat berikutnya, ketiganya meninggalkan paviliun sihir bersama-sama. Sesaat kemudian, ketiganya muncul di antara bebatuan. Lu Yuhe masih di sana. Dia terkejut melihat Suling, Kaisar Iblis, dan Jiangxi keluar dari paviliun iblis. Dia tidak menyangka Jiu Tianhu akan menemui mereka. Apa yang dikatakan iblis? Lu Yuhe bergegas maju. Sekarang dia tidak berani bersikap tidak hormat kepada Suling. Dia bertanya dengan mendesak. Tidak ada. Suling berkata dengan tenang. Apakah kamu akan pergi? Sekarang. Rusa dan Bangau sangat mengagumkan. Kalau tidak, Suling melirik Lu Yuhe dan bertanya. Selanjutnya, Suling, Kaisar Iblis, dan Jiangxi bergegas ke daerah pusat pegunungan Taihang bersama-sama. Setelah meninggalkan kedalaman pegunungan Taihang, pada malam hari, Suling dan Kaisar Iblis memutuskan untuk bermalam, yaitu, mereka memilih untuk kembali ke gua tempat mereka tinggal. Suling meletakkan pelat susunan kunci di luar gua untuk menghindari gangguan. Di dalam gua, suasananya canggung dan tertekan. Suling menyalakan setumpuk api untuk menghangatkan suhu di dalam gua. Suling mengeluarkan buah emas dari cincinnya. Buah emas itu memancarkan kecemerlangan keemasan. Garis-garis yang jelas garis susunan, terukir di permukaan buah untuk menghalangi kekuatan alam langit dan bumi. Ketika seorang prajurit mendapat kesempatan, itu lebih seperti menyerap kekuatan alam ke dalam tubuhnya. Ini yang kamu inginkan. Tanpa berpikir, Suling melemparkan buah emas itu langsung ke Jiangxi dan berkata dengan suara yang dalam. Ah! Jiangxi tertegun.
Su Ling tiba-tiba memberikan buah emas itu kepadanya, yang membuatnya sedikit terkejut. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu memberiku harta yang begitu berharga? Su Ling menatap Jiangxi, lalu menatap Kaisar Iblis, lalu terdiam, tidak berkata apa-apa, dan mulai beristirahat. Pada saat ini, Jiangxi, yang memegang buah emas di tangannya, menatap Kaisar Iblis dengan tatapan kosong dan kaku, dan berkata dengan penuh terima kasih banyak. Haha, Kaisar Iblis hanya tersenyum dan menatap Jiangxi dalam-dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tidak mengatakan sepatah kata pun dan menutup matanya dan mulai beristirahat. Mendapatkan buah emas itu adalah suatu kebetulan. Jiangxi terkejut. Dia menatap buah emas di tangannya. Ini adalah kesempatan pertamanya, dan itu adalah kesempatan yang sangat langka dan kuat. Dia yakin bahwa dengan buah emas ini, dia pasti dapat memengaruhi dunia nyata. Selama kamu bisa melangkah ke ranah dewa sejati, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk bersaing dengan para talenta bela diri papan atas lainnya di panggung yang sama, dan juga memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemuda tertinggi. Ini adalah kemuliaan tertinggi. Setelah kamu berhasil memenangkan pemuda tertinggi, kamu dapat pergi ke tingkat atas melalui saluran istana buzusan untuk melanjutkan kultivasimu. Aku khawatir tidak sulit untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Pada saat ini, terlalu banyak yang terlintas dalam benak Jiangxi. Terlebih lagi, dia semakin berterima kasih kepada Kaisar Iblis. Aku harus meninggalkan ide-ide itu. Dia dan aku ditakdirkan untuk menjadi mustahil. Aku adalah ras manusia, dan aku adalah keturunan langsung dari keluarga kuno keluarga Yuan. Di masa depan, aku akan menanggung beban memimpin seluruh keluarga Yuan ke puncak seni bela diri, dan dia hanyalah orang dari keluarga iblis. Dia seharusnya tidak memiliki persinggungan denganku. Jiangxi menggelengkan kepalanya dengan keras, matanya tiba-tiba tenggelam, dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, dia membantuku mendapatkan kesempatan hari ini. Ini masalah besar bahwa aku akan membalasnya di masa depan. Setelah memikirkan semua ini, Jiangxi menyimpan buah emas itu. Harta karun yang berharga ini harus diambil setelah dia kembali ke rumah Jiang. Keesokan paginya, matahari bersinar. Su Ling dan Kaisar Iblis sudah bangun dan pergi, tetapi meskipun demikian, mereka meninggalkan beberapa buah liar untuk dimakan Jiangxi untuk sarapan ketika Jiangxi bangun. Jiangxi membuka matanya dan tiba-tiba menyadari bahwa Su Ling dan Kaisar Iblis telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia sangat sedih di lubuk hatinya, tetapi dibandingkan dengan ini, dia masih mengatupkan giginya dan memperkuat semangat bela dirinya. Dia memikul tanggung jawab yang berat dan tidak berani mengendurkan kewaspadaan apapun. Dia datang ke pegunungan Taihang untuk mencari peluang. Sekarang dia mendapatkan kesempatan buah emas yang diberikan oleh Rubah Jiutian, yang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan tertinggi pegunungan Taihang. Selama dia mengambilnya, dia dapat meningkatkan wilayahnya dan menggandakan kekuatannya. Tujuannya telah tercapai. Su Ling dan Iblis membawanya ke tengah pegunungan Taihang, yang merawatnya dengan baik. Kalau tidak, Su Ling dan Iblis pasti sudah lama pergi. Meskipun wilayah tengah pegunungan Taihang juga sangat berbahaya, bagaimanapun juga, bahaya di sini jauh lebih kecil daripada di wilayah yang dalam. Setidaknya, wilayah tengah tidak terlalu berbahaya bagi keturunan keluarga Yuan yang kuat di alam semi-dewa dan memiliki banyak harta di tangan mereka. Aku akan benar-benar melupakan kebaikannya kepadaku dan bekerja keras untuk maju. Hanya dengan benar-benar memengaruhi pemuda tertinggi, aku dapat memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat atas, mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi dan memimpin seluruh keluarga Yuan ke puncak seni bela diri. Mata Jiangxi membara dan hatinya kembali teguh. Sekarang dia tidak dapat menahan hatinya yang bergetar lagi, karena tidak banyak waktu tersisa baginya. Semakin banyak seniman bela diri mendapatkan kesempatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika dia tidak memanfaatkan waktu untuk berlatih dan menerobos, dia hanya akan tertinggal oleh yang lain dan tidak dapat mengejar lagi. Tepat ketika Jiangxi memikirkan masalah ini, beberapa sosok telah muncul di pintu masuk gua. Jiangxi tiba-tiba kembali ke pikirannya dan menatap sosok-sosok itu. Dia menangis dengan gembira untuk sementara waktu. Ayah, paman kedua, sosok-sosok itu adalah pemimpin teratas keluarga Yuan dari keluarga kuno. Jiangxi sangat bersemangat. Dia benar-benar berpikir dia akan mati seperti ini ketika dia dikelilingi oleh seni bela diri keluarga darah. Untungnya,
Suling dan Kaisar Iblis menyelamatkan hidupnya. Dia benar-benar di ambang kematian. Hanya saja Suling dan Kaisar Iblis menyeret mereka kembali dari ambang kematian. Jika bukan karena Suling dan Iblis, dia pasti sudah menjadi mayat. Karena itu, ketika dia melihat ayah, paman, dan paman keduanya lagi, suasana hati Jiangxi bisa dibayangkan. Dia benar-benar takut tidak akan pernah melihatnya lagi. "Sier, kamu baik-baik saja?" Pemilik keluarga Jiang saat ini, Jiang Wushuang bergegas maju dan bertanya. Jiangxi adalah putri satu-satunya dan pewaris masa depan keluarga Jiang, tetapi tidak mungkin ada kecelakaan. Setelah mengetahui bahwa keluarga darah datang untuk menyergap Jiangxi, Jiang Wushuang bergegas untuk menyelamatkannya secara langsung. "Saya pikir saya akan kehilangan kesempatan, tetapi saya tidak berharap hanya melihat tubuh keluarga darah, tetapi saya tidak menemukan Jiangxi. Saya melihat sekeliling dan akhirnya menemukan Jiangxi di dalam gua. Ayah, saya baik-baik saja. Saya diselamatkan," kata Jiangxi. Setelah mendengar Jiangxi tidak mengatakan apa-apa, Jiang Wushuang segera menghela napas lega. Pada saat ini, hatinya yang menggantung juga menjadi rileks. Dia buru-buru bertanya, "Siapa yang menyelamatkanmu?" "Sebagai seorang ayah, kamu harus berterima kasih. Itu Suling." Ada orang lain yang tidak tahu namanya. Jiangxi ragu-ragu dan berkata langsung bahwa dia benar-benar tidak ingin menyebut Kaisar Iblis lagi dan tidak ingin memiliki kenangan tentangnya. "Hah, Suling." Jiang Wushuang tercengang dan terkejut. Sudah banyak yang mengatakan bahwa Suling adalah jenius bela diri nomor 1 di dunia, dan tidak ada seorang pun yang bisa berada di dekatnya. Dia bisa disebut sebagai orang yang benar-benar tak terkalahkan. Dia mengerutkan kening, menatap Jiangxi dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sier, kamu tidak boleh berhubungan dengan Suling di masa depan. Kamu tidak boleh memprovokasi orang itu. Keluarga Jiang, aku khawatir kamu tidak boleh memprovokasinya." "Kenapa, ayah?" Mata Jiangxi membelalak, dan beberapa warna mengejutkan melintas di matanya yang indah. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ayahnya akan mengatakan kata-kata seperti itu untuk mengakui kekalahan. Seluruh tindakan keluarga Jiang tidak dapat memprovokasi Suling. Bukankah itu sedikit konyol? Asal-usul Suling sangat rumit. Selama kamu tahu, kamu dapat memutuskan kontak dengannya di masa depan. Jiang Wushuang berkata dengan suara yang dalam, tampak sangat serius. "Putriku mengerti." Jiangxi mengangguk sambil berpikir dengan ekspresi kosong di wajahnya. Suling dan iblis itu pergi tanpa pamit, lalu memilih meninggalkan pegunungan Taihang. Sepanjang perjalanan pulang, keduanya bersiap untuk kembali ke kuil dan terlebih dahulu, lalu menunggu beberapa saat, yaitu hari pertarungan yang menentukan antara kedua orang suci itu. Kedua putra suci itu membuat janji dengan Li Hai, yang hampir menggemparkan seluruh dunia seni bela diri. Suling memiliki hubungan yang dalam dengan kedua orang suci agung itu. Tentu saja, dia ingin menyaksikan perang itu. Jika dia memiliki kesempatan, Suling tidak keberatan memotong kedua orang suci itu, lalu melukai kedua orang suci agung itu dengan serius. Tidak ada yang terlibat di masa depan. Ini hubungan sepihak. Apa yang terlibat? Apa yang kamu katakan itu ringan? Lalu mengapa kamu memintaku untuk meminta buah emas untuknya? Tahukah kamu bahwa rubah Jiutian adalah iblis? Ayahku baik padanya dan mungkin sangat berguna di masa depan. Selain itu, tujuan perjalanan kita adalah keberuntungan. Kita tidak bisa mendapatkan keberuntungan kali ini. Aku berutang padamu kali ini. Kita berteman. Kau membicarakan ini padaku. Kau terlalu membosankan. Dialog ini terjadi antara Suling dan Kaisar Iblis. Mereka berpacu sepanjang jalan kembali ke kuil dan di padang pasir, seorang wanita, ditemani oleh seekor monyet emas, melahirkan seorang anak yang tidak tahu bagaimana menangis. Anak itu tidak menangis ketika dia lahir. Wanita itu berdarah terlalu banyak dan tidak menangis ketika dia meninggal. Tampaknya dia sama sekali tidak tahu bagaimana menangis, tetapi matanya sangat cerah dan ilahi. Ada tanda lahir emas di telapak tangan kanan anak itu, dengan kata, "Wan," yang sangat luar biasa. Wanita itu meninggal di padang pasir. Sebelum dia meninggal, dia menitipkan anak itu kepada monyet emas. Semua ini tampak seperti takdir. Monyet emas memiliki hubungan yang dalam dengan anak itu di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah menjadi pengasuh anak itu dalam kehidupan ini. Tetapi monyet emas itu terlahir nakal. Meskipun telah hidup selama puluhan ribu tahun,
dia masih belum mengubah sifatnya. Masih sangat nakal. Namun demikian, monyet emas tidak menelantarkan anak itu. Monyet emas mengambil selembar kain katun, membungkus anak itu, lalu mengambil keranjang bambu, meletakkan anak itu di dalamnya, dan kemudian membawa keranjang bambu di punggungnya. Dengan cara ini, monyet emas itu baru saja tenang. Keluarga kuno di sisi atas, serta ras yang kuat, seperti Protoss, peri, iblis, naga asli, Phoenix dan sebagainya, semuanya dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba penglihatan langit dan bumi. Sudah bertahun-tahun sejak fenomena langit dan bumi terakhir di permukaan atas. Tampaknya tidak ada yang dapat mengganggu hukum langit dan bumi di permukaan atas. Namun kali ini, penampakan langit dan bumi tidak hanya muncul, tetapi juga sangat luas. Bahkan para leluhur terkejut dengan penampakan langit dan bumi tersebut. Sepertinya orang itu telah lahir. Ya, jika tidak, bagaimana penampakan langit dan bumi ini bisa muncul? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Kuil Leyin yang agung di surga tidak pernah dikhotbahkan sepanjang waktu. Meskipun daun es adalah jurumu di kuil Leyin yang agung, dia sama sekali tidak tahu seni bela diri. Hehe, itu benar. Sudah diketahui umum bahwa Suangye tidak tahu seni bela diri, tetapi dia lupa bahwa dia adalah ahli agama Buddha dan Taoisme. Tidak sulit untuk menekan seni bela diri yang kuat di dunia dengan kultivasi Buddhanya. Petik 2. Jadi monyet emas itu benar-benar kalah darinya. Gagal, lalu mengapa dia bereinkarnasi dan mengambil jalan seni bela diri lagi? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang ingin dilakukan oleh seorang ahli agama Buddha dan Taoisme? Di sisi atas, beberapa leluhur yang kuat berkumpul bersama. Kata-kata mereka penuh dengan ketakutan dan spekulasi tentang daun es. Pada saat yang sama, mereka juga saling menatap, berharap ada seseorang dari satu sama lain yang dapat membunuh anak-anak yang lahir setelah reinkarnasi daun es di buayan. Bagaimanapun, kekuatan daun es telah melampaui imajinasi mereka. Dapat dikatakan bahwa itu adalah teror yang nyata. Di dunia seni bela diri atas, tidak ada batasan yang dapat dibatasi pada daun es. Inilah sebabnya mengapa beberapa patriark takut pada daun es dari lubuk hati mereka. Orang-orang seperti Suangye tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki keinginan. Tidak perlu hidup di dunia. Sayangnya, mereka tidak membunuh wanita itu ketika dia hamil. Sekarang, mereka hanya menyeret wanita itu untuk melahirkan anak setelah reinkarnasi Suangye. Mereka hanya menunggu sampai ada penglihatan langit dan bumi di sisi atas, tetapi pandangan mereka tidak berubah dan mereka masih ingin membunuh Suangye. Lebih cepat lebih baik, situasi di tingkat atas, karena kelahiran Suangye telah berubah lagi, semua kelompok etnis dan kekuatan utama berspekulasi tentang niat Suangye untuk mengambil jalan seni bela diri lagi, tetapi mereka bingung. Untuk mencekik Suangye di buayan, semua kekuatan besar mengirim 1 atau 2 pasukan kuat untuk mencoba membunuh Suangye. Monyet emas di padang pasir membawa keranjang bambu. Batang besi emas di tangannya telah lama diwarnai merah oleh darah. Dia membunuh banyak orang kuat. Mereka yang kuat harus memiliki alam dewa sejati paling buruk. Mereka yang memiliki alam seni bela diri yang tinggi bahkan mencapai alam surga dan dewa. Tetapi bahkan jika orang-orang itu kuat, apa yang dapat mereka lakukan? Seperti biasa, pukul dan bunuh dengan 1 tongkat. Monyet emas itu sedikit acuh tak acuh. Dia memiliki hubungan yang dalam dengan Suangye. Reinkarnasi Suangye ini juga memiliki hubungan yang hebat dengannya. Dia hanya memiliki satu tujuan untuk menjaga Suangye, yaitu, dia ingin bersaing dengan Suangye lagi dan benar-benar memenuhi keinginannya. Membawa keranjang bambu dan menuju ke barat, monyet emas itu sangat cepat. Pemulihan reproduksi telah menyebabkan perubahan besar di medan perang, tetapi masih ada banyak peluang pada saat yang sama. Sepanjang jalan, ada banyak prajurit yang memiliki hati yang membunuh untuk monyet emas, karena keberadaan monyet emas itu terlalu aneh. Dia tampak seperti Warcraft yang kuat, tetapi dia bukan Warcraft. Banyak prajurit ingin membunuh monyet emas, dan kemudian mengambil otot, tulang, dan bahkan dagingnya. Bagaimanapun, monyet emas itu lemah dan berkilau, yang jelas luar biasa. Saya khawatir itu mengandung peluang besar. Beberapa seniman bela diri yang kuat dengan berani menebak bahwa ada sifat yang kuat di tubuh monyet emas. Banyak prajurit ingin membunuh monyet emas, tetapi mereka semua akhirnya dibunuh oleh monyet emas. Monyet emas itu merampas semua harta karun dari para prajurit dan kesempatan yang baru saja mereka dapatkan. Akan tetapi, monyet emas itu tidak menaruhnya di tubuh,
tetapi melemparkannya langsung ke mulut Suangye, atau menggunakannya saat mandi untuk Suangye. Frostleaf tidak pernah menangis, tidak pernah, tetapi matanya sangat jernih, seperti banjir air, dengan sedikit pesona. Dia berbaring dengan tenang di keranjang bambu, seolah-olah dia sudah lama sadar. Apapun yang dikatakan monyet emas itu, dia hanya menatap monyet emas itu dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Monyet emas itu membunuh sepanjang jalan. Dia tidak dapat mengingat berapa banyak prajurit yang telah dia bunuh. Dia tidak peduli dari kekuatan mana para prajurit itu berasal. Harta karun dan kesempatan yang diperoleh di sepanjang jalan digunakan pada Suangye, yang membuat Suangye bersinar keemasan meskipun dia masih bayi. Monyet emas itu pergi jauh ke barat. Tanpa sadar, dia sampai di pegunungan Taihang. Setelah kembali ke Kuildan, Su Ling dipanggil oleh Zhao Wuyi sebelum dia beristirahat. Di loteng, melihat Su Ling datang, wajah Zhao Wuyi sangat bermartabat, matanya menyala, menatap Su Ling, dan berkata dengan suara yang dalam, perawan dari Sekte Dewa Salju melahirkan seorang putri. Su Ling, apakah kamu tahu nama gadis itu? Su Ling tertegun dan melakukan perjalanan jauh. Dia bahkan tidak kembali ke pikirannya, jadi dia terkejut dengan berita yang dikatakan oleh Zhao Wuyi. Siapa namamu? Su Ling terkejut. Su Qingsui. Zhao Wuyi berkata dengan tenang Su Qingsui. Nama keluarganya adalah Su dan namanya Qingsui. Mendengar nama itu saja, Su Ling tercengang. Dia masih di tempat yang sama dan tampak bingung. Melihat wajah Su Ling yang tiba-tiba berubah, Zhao Wuyi sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Su Ling, apakah orang suci Dewa Salju itu ada hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya dengan itu. Su Ling menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Zhao Wuyi mengangguk dan berkata dengan serius, dunia luar telah dikabarkan bahwa orang suci Sekte Dewa Salju berselingkuh denganmu, jadi dikatakan bahwa anak itu adalah anakmu. Sekarang, orang suci Sekte Dewa Salju telah dikurung. Su Ling terdiam dan terdiam. Sesaat kemudian, Su Ling berkata, dia adalah istriku. Kali ini, Zhao Wuyi terdiam. Di loteng, suasananya sedikit tertekan. Zhao Wuyi tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap Su Ling dengan tenang. Begitu pula, Su Ling juga menatap Zhao Wuyi. Keduanya tercengang dan saling memandang. Waktu berlalu menit demi menit. Zhao Wuyi berkata, kemasi barang-barangmu dan bersiap untuk pergi ke Sekte Dewa Darah. Terima kasih, Guru, kata Su Lingying. Apapun yang terjadi, Kuildan akan berdiri di belakangmu. Zhao Wuyi mengerutkan kening. Dia menatap Su Ling untuk waktu yang lama dan berkata, akan ada perubahan besar di dunia seni bela diri di bawah ini. Setelah itu, Zhao Wuyi berbalik, melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Su Ling bisa pergi. Su Ling membungkuk kepada Zhao Wuyi, dan kemudian meninggalkan loteng. Setelah itu, Su Ling tidak langsung meninggalkan Kuildan, tetapi memilih untuk kembali ke kamar untuk menemui Kaisar Soviet dan Zilaner. Di dalam kamar, Iblis, Kaisar Soviet, dan Putra Ungu Biru, berkumpul bersama. Iblis memejamkan mata dan melakukan perjalanan panjang. Dia butuh istirahat sejenak untuk menyesuaikan keadaannya. Zilaner bermain dengan Sudi. Melihat Su Ling kembali, wajah kecil Sudi penuh dengan senyuman. Dia bergegas menemui Su Ling dan berteriak untuk memeluknya. Su Ling mengulurkan tangannya, memeluk Kaisar di lengannya, dan berkata, sambil tersenyum, Kaisar, apakah Anda pandai memasak saat ini? Kaisar sangat pandai memasak. Sudi hampir berusia 5 tahun ini dan telah lama mengenal sifat manusia. Dia mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh wajah Su Ling dan berkata, ayah, Bibi Laner sangat baik kepada Dier. Dia juga memasak untuk Dier. Benarkah? Apakah Bibi Laner pandai memasak? Su Ling tertegun dan bertanya. Enak sekali, kata Sudi sambil tersenyum. Baiklah, hari ini, ayah akan makan malam denganmu. Su Ling menatap Zilaner dengan rasa terima kasih dan berkata, Kaisar telah mengganggumu selama ini. Tidak masalah, putra Kaisar sangat bijaksana. Zilaner tersenyum dan menjawab, aku akan memasak. Ayah dan anakmu akan berkumpul. Meskipun Kaisar Soviet baru berusia 5 tahun, usia psikologis Kaisar Soviet seperti orang dewasa. Selama periode kontak antara Zilaner dan Kaisar Soviet, dia merasakan keistimewaan Kaisar Soviet. Secara khusus, seluruh tubuh memancarkan momentum alami, yang berbeda dari seni bela diri biasa. Terima kasih. Melihat Zilaner akan memasak,
Suling berterima kasih kepada Zilaner dan berkata. Kemudian, Suling meninggalkan ruangan bersama Kaisar dan berjalan menuju area lain di Kuildan. Di Kuildan, di bawah pohon belalang besar, bunga belalang yang tersebar tumbuh di ujung pohon, memancarkan aroma samar. Suling berdiri di bawah pohon dengan Kaisar Su di lengannya. Banyak rekan muridnya di Kuildan mengenal Suling. Ketika mereka melihat Suling berdiri di bawah pohon dengan anaknya di lengannya, mereka dengan senang hati datang dan menyapa. Namun, sesaat kemudian, suara kasar tiba-tiba terdengar di telinga Suling. Apakah kau ayah dari spesies liar ini? Oh, sungguh makhluk yang tidak punya ibu. Ayahmu tampak tidak kompeten. Si pembicara, mengenakan pakaian yang indah dan tampak seperti anak orang kaya, berdiri di tempatnya, menyeringai meremehkan di sudut mulutnya, menatap Suling dengan dingin, dan mengejek Kaisar Soviet di pelukan Suling dengan acuh tak acuh. Suling berdiri di bawah pohon belalang. Kaisar Soviet menyukai bunga belalang, jadi dia juga menghargai bunga belalang yang tersisa. Dia telah merawat Kaisar Soviet selama hampir setahun dan telah lama menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Namun sekarang, begitu pria itu membuka mulutnya, dia mengejek Kaisar Soviet sebagai spesies liar. Sungguh menggelikan bahwa ada kehidupan tetapi tidak ada yang membesarkannya. Suling tiba-tiba berbalik, menyipitkan matanya sedikit, dan menatap pria itu untuk waktu yang lama. Meskipun pria itu bertekad untuk menyerang Suling, saat ini, dia langsung dipandang oleh Suling, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di lubuk hatinya. Meskipun dia didukung oleh seseorang di belakangnya, Suling terkenal, dan tidak ada yang berani meremehkan kekuatan seni bela dirinya. Dalam hal ini, dia berani muncul di sini untuk memprovokasi Suling, tidak diragukan lagi mempertaruhkan nyawanya. Putramu mengotori sepatu botku sebelumnya. Pria itu mendengus dingin, menatap Suling dengan marah, lalu menunjuk ke sepatu bot bertatakan emas dan giok di kakinya, dan memarahi dengan dingin, putramu mengotori sepatu botku, tetapi dia bahkan tidak meminta maaf. Apa salahnya aku memanggilnya liar? Sebenarnya, dia punya nama. Namanya Sudi. Suling berkata dengan tenang. Benih liar adalah benih liar, bagaimana kalau ada namanya? Kalau tidak ada yang memeliharanya, pasti akan sia-sia. Pria itu membentak, kau seharusnya tahu aku Suling. Suling berkata pelan, dengan nada yang sangat tenang. Hehe, tentu saja aku tahu kau Suling, tapi memangnya kenapa? Ini Kuildan, kau menghormati Dan Dao, bahkan jika seni bela dirimu sangat kuat, apakah kau berani melawanku di sini? Aku, pria itu mencibir dengan nada menghina, tetapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Kilatan pedang langsung melintas di lengan pria itu tanpa bias. Dengarkan saja, klik, lengan pria itu langsung patah, hanya menyisakan satu urat yang terhubung ke lengan yang patah. Jika pedang Suling lebih cepat, dia bisa memotong lengan pria itu. Jika ada waktu lain, mungkin itu bukan lenganmu. Sekarang, cepatlah ambil lenganmu, dan mungkin kau bisa mengambilnya. Suling berkata, kau benar-benar membunuhku. Wajah pria itu pucat dan ganas. Dia menatap Suling dengan marah dan berteriak, ini adalah Kuildan. Bahkan jika kamu adalah murid dari penguasa Kuil, aku tidak percaya kamu dapat menutupi langit dengan satu tangan. Jika kamu memotong salah satu lenganku, kamu akan membunuhku, jika tidak, aku harus menuntutmu kepada penguasa Kuil. Baiklah, karena kamu dengan tulus memohon, aku akan membunuhmu. Suling mengangguk dan berkata dengan tenang. Saat berikutnya, Suling dengan lembut mengangkat tangan kanannya, diikuti oleh cahaya pedang. Pedang Suling keluar dengan cepat, seperti kilatan petir, yang membuat orang pusing. Ketika pria itu jatuh ke tanah, darahnya menodai tanah dan bunga belalang di tanah, dan seluruh pria itu jatuh ke dalam genangan darah. Selama seluruh proses, Suling sangat tenang, dan wajahnya bahkan tidak berubah sama sekali. Dia masih memegang Sudi di lengannya dan berkata dengan tenang, Kaisar, jika kamu bertemu orang yang tidak sopan seperti itu di masa depan, kamu dapat membunuhnya secara langsung. Ya, ayah, Sudi berkata dengan tenang bahwa dia memiliki kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Sebenarnya, bersembunyi di kegelapan lebih baik daripada tampil terbuka. Suling sangat puas dengan jawaban Sudi. Dia melihat loteng yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan lemah, sekarang kamu melihat semua yang ingin kamu lihat. Jika kamu tidak keluar lagi, aku akan pergi. Ye Kuan bersembunyi di sudut untuk mengamati Suling. Pedang Suling terlalu cepat.
Dia ingin menghentikan Su Ling membunuh Wei Su, tetapi dia tidak punya waktu, karena Su Ling membunuhnya, yang di luar dugaannya. Sebagai salah satu dari 10 jenius kuil dan, Ye Kuan lahir di kediaman Tuan Kota. Ye Tan Feng, yang terbunuh sebelumnya, adalah sepupu dan sepupunya. Wei Su membuat masalah bagi Su Ling dan juga dihasut oleh Ye Kuan. Saya pikir Wei Su dapat mempermalukan Su Ling dengan kata-kata, tetapi saya tidak menyangka bahwa Su Ling langsung mengambil pedang dan pertama-tama memotong lengan Wei Su dengan pedang. Setelah itu adalah pedang untuk membunuh Wei Su. Seluruh proses, seperti awan dan air yang mengalir, tanpa keraguan, seperti menghancurkan semut tahi lalat. Su Ling bahkan tidak menanyakan nama Wei Su, dia juga tidak menanyakan identitas Wei Su. Anda tahu, Wei Su adalah putra Wei Chong, 3 tetua kuil dan. Dia memiliki status tinggi di kuil dan. Jika Su Ling dapat menanyakan identitas Wei Su, tragedi ini mungkin dapat dihindari. Namun siapa yang menyangka bahwa Su Ling begitu merajalela dan sombong sehingga dia langsung membunuhnya dengan pedang tanpa menunggu Wei Su mengatakan apapun. Ye Kuan berjalan keluar dari sudut. Dia adalah 10 jenius teratas di kuil dan. Dia berada di peringkat ke-7. Kekuatan jiwanya mencapai puncak kelas 6, hanya selangkah lagi dari kelas 7. Oleh karena itu, Ye Kuan memiliki harga dirinya. Sejak Su Ling muncul di kuil dan, 10 talenta kuil dan telah mengincar Su Ling. Mengapa Su Ling memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung Zhao Huyi, atau bahkan ditunjuk oleh Zhao Huyi untuk menggantikan Tuan Aula? Di kuil dan, yang terburuk dari 10 jenius juga harus memiliki 5 tingkat kekuatan jiwa. Su Ling adalah orang yang menghususkan diri dalam seni bela diri dan Taoisme. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin kuil dan berikutnya. Ini adalah konsensus dari 10 jenius teratas. Untuk tujuan ini, 10 jenius teratas tidak mendukung Su Ling sama sekali, apalagi membiarkan Su Ling terus tinggal di kuil dan. Baru setelah itu mereka mencoba merenovasi Su Ling. Wajah Ye Kuan sangat bermartabat. Pembunuhan Wei Su didalangi olehnya. Dia memang bersalah, tetapi begitu pula, Su Ling adalah pelaku yang membunuh Wei Su. Jika Su Ling tidak membayar harganya, bukankah Wei Su akan mati sia-sia? Bagaimanapun, Wei Su adalah putra Wei Chong, dan Wei Chong adalah tetua kuil dan. Wei Su sekarang terbunuh. Ini harus dijelaskan. Ye Kuan berjalan ke arah Su Ling dari sudut dan melihat Kaisar Su dalam pelukan Su Ling. Dia merasa jijik. Saat ini, matanya suram dan galak. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan tenang, sebenarnya, kamu seharusnya tidak membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah putra dari 3 tetua. Tidak dapat dihindari bahwa kamu membunuhnya sekarang, bukan? Kamu seharusnya tidak membiarkan dia menghina Kaisar. Su Ling tersenyum dan tampak sangat tenang. Dia menatap Ye Kuan dan berkata, jika kamu menganggapnya sebagai senjata, kamu seharusnya mengharapkan aku untuk membunuhnya. Ini, Ye Kuan tidak berdaya untuk beberapa saat. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Mengharapkan Su Ling untuk membunuh Wei Su. Oh, jika dia benar-benar mengharapkannya, dan dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia membiarkan Wei Su, putra dari 3 tetua, datang untuk mengambil risiko. Dalam pandangan Ye Kuan, rutinitas aslinya seharusnya adalah Wei Su mempermalukan Su Ling dan Kaisar Su, dan kemudian Su Ling menanyakan identitas Wei Su dan menelannya. Namun, Su Ling tidak mengikuti jalannya dan bahkan tidak peduli dengan identitas asli Wei Su, jadi dia langsung membunuh Wei Su, yang mengejutkan Ye Kuan. Bahkan Ye Kuan tidak memikirkan tindakan balasan. Kamu harus membayar untuk membunuhnya. Ye Kuan berkata dengan suara dingin. Harga, Su Ling langsung tertegun, tetapi dia tersenyum pahit dan berkata dengan lemah, dia mempermalukan anakku terlebih dahulu, mengapa aku harus membayar harganya setelah aku membunuhnya? Atau, di kuil dan ini, siapa yang bisa membuatku membayar harganya? Pada saat ini, Su Ling menatap Ye Kuan dengan mata tajam dan dingin, yang membuat Ye Kuan gemetar dan merasa sedikit takut. Su Ling sama ganas dan kejamnya seperti rumor. Ye Kuan merendahkan suaranya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah kuil dan. Jika ada kontradiksi, kamu dapat menggunakan seni alkimia untuk menyelesaikan masalah. Membunuh adalah salah. Penghinaan yang agresif, dia dan aku bukanlah kontradiksi, tetapi kebencian. Su Ling berkata dengan tenang. Wajah Ye Kuan berwarna hijau dan ungu.
Wajahnya sangat jelek. Dia mengerutkan kening dan menatap Su Ling dengan dingin. Pada saat ini, semakin banyak alkemis berkumpul di bawah pohon Sophora japonica. Wei Su, yang jatuh ke tanah dan menjadi mayat, sekarang basah kuyup dalam genangan darah. Banyak alkemis memperhatikan tubuh Wei Su pada saat pertama, dan kemudian bergegas ke paviliun tetua kuil dan untuk melapor kepada 3 tetua. Bagaimanapun, Wei Su yang mati adalah putra Wei Chong, 3 tetua. Ye Kuan dan Su Ling saling berhadapan. Mereka semua mengenali bahwa itu adalah sepupu Ye Kuan dan Ye Tanfeng. Sebelumnya, Su Ling membunuh Ye Tanfeng, dan rasa terima kasih serta dendam mereka telah lama dilunasi. Kali ini, saya khawatir mereka akan membalas dendam. Wei Su telah menjadi kambing hitam. Di paviliun tetua, ketiga tetua terobsesi dengan alkimia. Ketika murid-murid berikut datang untuk melapor, mereka mendengar berita bahwa Wei Su terbunuh, dan tungku alkimia miliknya meledak. Berita buruk yang tiba-tiba itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan dan pukulan berat bagi hatinya. Dia hanya memiliki putra Wei Su, yang merupakan anak tunggal dalam keluarganya. Sekarang, Wei Su terbunuh, yang setara dengan menjadikannya seorang ratu. Betapa menyedihkan dan menyakitkan, Wei Chong tidak peduli dengan ledakan tungku alkimia, jadi dia bergegas ke pohon belalang. Beberapa tetua lainnya datang satu demi satu setelah mengetahui berita itu. Berita bahwa Su Ling membunuh Wei Su, putra dari 3 tetua Wei Chong, menyebar ke seluruh kuil dan untuk sementara waktu. Sebagai penguasa kuil dan, Zhao Wei mengetahui berita itu pertama kali dan bergegas datang. Yang dia khawatirkan adalah keselamatan Su Ling. Adapun pembunuhan Wei Su, itu adalah masalah kecil. Kedatangan dunia yang banyak membuat kehidupan manusia tidak berharga. Kecuali jika itu adalah jenius seni bela diri atau jenius dan dao sejati, siapa yang peduli? Semakin banyak alkemis berkumpul di sekitar pohon Sophora japonica. Banyak orang menunjuk ke Su Ling bahwa Su Ling adalah orang yang haus darah. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang dengan identitas Wei Su berani membunuh? Seperti kata pepatah, memukul anjing tergantung pada tuannya. Sebelum membunuh Wei Su, bukankah Su Ling tahu bahwa ayah kandung Wei Su adalah Wei Chong, 3 tetua? Su Ling tahu betul bahwa bahkan jika dia ingin mengelak dari tanggung jawabnya sekarang, dia tidak bisa mengelak. Dia berdiri di tempatnya, dan para alkemis di sekitarnya mengelilinginya. Wei Su jatuh ke dalam genangan darah. Tubuhnya berlumuran darah merah, dan bau darah yang kuat menyebar kemana-mana. Su Ling menurunkan kaisar dari pelukannya dan berkata dengan lemah, "Kaisar, kembalilah ke kamar dulu. Aku akan mengurus hal-hal di sini." Petik 2. Ayah. Sudi berkedip dan menatap Su Ling. Dia memiliki pikiran yang dewasa. Saat ini, dia secara alami menyadari bahwa lingkungan sekitarnya sangat tidak menguntungkan bagi Su Ling. "Tidak masalah," kata Su Ling. Jika sebelumnya, Su Ling mungkin akan marah dan menunjukkan antusiasme yang besar, tetapi sekarang, Su Ling, yang telah mengalami angin, hujan, dan pembunuhan, tidak memiliki banyak perasaan tentang pemandangan di depannya. Dia baru saja membunuh putra dari 3 tetua dan menghancurkan seekor semut. Apa masalahnya? Bahkan jika itu adalah putra dari 2 agama suci yang mengatakan membunuh, apa yang bisa dia lakukan? Haus darah. Su Ling sama sekali tidak peduli dengan ucapan seperti ini. Seni bela diri yang dia tekuni adalah seni bela dirinya. Mengenai tuduhan terhadapnya oleh orang lain, dia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Melihat sorot mata Su Ling yang tegas, Sudi tidak lagi ragu dan melangkahkan kakinya ke arah kerumunan, namun pada saat ini, sesosok tubuh kurus langsung menghentikan langkah Sudi dan berteriak, "Sialan Su Ling. Aku ingin kau membayar dengan darah. Jika kau membunuh anakku, aku ingin kau merasakan sakitnya kehilangan anakmu." Kerumunan orang menghalangi pandangannya. Begitu suara itu jatuh, sesosok tubuh kurus, dengan bilah tajam, menusuk kepala Kaisar Soviet. Sosok kurus itu tidak diragukan lagi adalah Wei Chong. Mengetahui bahwa Wei Su terbunuh, Wei Chong seperti orang gila. Bahkan jika Su Ling adalah murid Zhao Wei yang paling disayangi, dan bahkan jika Su Ling adalah pemimpin kuil dan berikutnya yang ditunjuk, Wei Chong harus membantu Wei Su membalas dendam. Bilah tajam itu menusuk Kaisar Soviet. Mata Wei Chong merah dan wajahnya ganas. Dia ingin menusuk Kaisar Soviet secara langsung. Tapi, ketika bilah tajam itu baru saja menyentuh tubuh Kaisar Soviet, hanya ada suara, bang, yang tajam, dan bilah tajam itu langsung patah dan hancur.
Wei Chong dikejutkan oleh ledakan bilah tajam yang tiba-tiba itu. Wajahnya ketakutan. Dia terkejut. Matanya, yang telah terbenam ke dalam kedalaman matanya, memancarkan beberapa detik keterkejutan. Dia menatap Kaisar Soviet dengan heran dan meraung. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bilah tajam ini jelas merupakan harta karun. Bagaimana mungkin? Sudi memiliki kesadaran orang dewasa. Meskipun usianya baru 5 tahun, dia menatap Wei Chong dengan tatapan membunuh dan berkata dengan tenang, "Kau tidak bisa membunuhku." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kaisar Su berjalan menjauh dari kerumunan di bawah tatapan Wei Chong. Karena Su Ling memintanya untuk pergi terlebih dahulu, dia akan melakukan sesuai keinginan Su Ling dan pergi dari sini. Banyak alkemis di sekitar memperhatikan bahwa Wei Chong ingin membunuh Kaisar Su. Tentu saja, Kaisar Su langsung menghancurkan bilah tajam di tangan Wei Chong, yang dilihat semua orang. Oleh karena itu, pada saat ini, pikiran dalam benak setiap orang tidak berbeda dengan Wei Chong. Mengapa tidak membunuh Kaisar Su? Jika Su Ling tidak bisa dibunuh, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Su Ling adalah kekuatan super di tingkat alam dewa sejati. Namun, tidak masuk akal jika Kaisar Su tidak bisa dibunuh. Kaisar Su masih anak-anak dan belum pernah berlatih seni bela diri. Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu kuat? Kerumunan kembali dan menatap Su Ling dengan heran. Pada saat ini, Wei Chong pergi ke Su Ling. Mata Wei Chong semerah manik-manik. Dia menatap Wei Su yang tergeletak di genangan darah. Seluruh tubuhnya tampak seperti orang gila. Dia menatap Su Ling dan meraung, "Aku ingin berduel denganmu." Sebagai seorang alkemis di tengah-tengah kelas 8, Wei Chong memiliki harga dirinya. Setidaknya dia juga merupakan 3 tetua kuil dan statusnya sangat baik. Namun sekarang, putra satu-satunya, Wei Su, terbunuh oleh rintangan jahat seperti Su Ling. Jika dia tidak membalas Wei Su, aku khawatir Wei Su akan mati dengan tenang. Martabat alkemis kelas 8 tidak boleh dipermalukan. Ada apa, Su Ling? Kau dan aku akan bertarung hidup dan mati dan bersaing untuk mendapatkan alkimia. Jika aku kalah di tanganmu, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Jika kau kalah, kau akan mati. Wei Chong berteriak marah. Su Ling menatap Wei Chong. Melihat bahwa Wei Chong benar-benar serius, Su Ling tahu bahwa Wei Chong tidak bercanda. Dia ingin bersaing dengannya untuk hidup dan mati. Tapi kau tahu, Wei Chong adalah seorang alkemis di tengah-tengah kelas 8. Dalam hal kekuatan jiwa, dia jauh lebih kuat dari Su Ling. Su Ling berjanji untuk bersaing dengan Wei Chong, dan mengambil hidup dan mati sebagai harga. Ini tidak diragukan lagi seperti memukul batu dengan telur dan mencari kematiannya sendiri. Sebagian besar orang di sekitar adalah alkemis, dan mereka semua tahu itu dengan jelas. Su Ling tidak bisa setuju untuk bertarung. Bagaimanapun, jiwa Su Ling jauh lebih lemah daripada Wei Chong. Penatua Wei agak sulit. Dengan kekuatan jiwa Su Ling saat ini, mustahil untuk bersaing dengan tetua Wei kecuali Su Ling ingin mati. Ya, Su Ling hanya berada di puncak tingkat 5 dan bahkan belum pernah mencapai tingkat 6, tetapi tetua Wei telah mencapai pertengahan tingkat 8. Kesenjangan antara keduanya dapat disebut sebagai perbedaan dunia dan tidak dapat ditebus sama sekali. Su Ling tidak bodoh dan tentu saja tidak dapat menyetujui persyaratan tetua Wei untuk alkimia. Untuk menantang pertengahan tingkat 8 dengan puncak tingkat 5, tidak ada kemungkinan untuk menang. Banyak alkemis yang terutama terlibat dalam alkimia. Secara alami, sangat jelas bahwa dengan jiwa Su Ling, selama dia berani menerima tantangan tetua Wei, dia akan mati. Kesenjangan ini dapat disebut sebagai perbedaan antara awan dan lumpur. Tidak perlu mengeja alkimia sama sekali. Mendengarkan diskusi panas para alkemis di sekitar, Su Ling hanya tersenyum beberapa kali. Tentu saja, dia tahu apa yang dikatakan orang-orang itu. Meskipun alkimianya juga sangat kuat, pasti ada kesenjangan tertentu dibandingkan dengan Wei Zong, alkemis di pertengahan tingkat 8. Sebenarnya, aku tidak perlu menerima tantanganmu sama sekali, kan? Su Ling tampak sangat serius dan serius. Matanya menyala-nyala. Dia menatap Wei Zong dengan wajah marah dan berkata dengan tenang. Apakah kamu takut? Suara Wei Chong dingin dan berteriak. Apakah kamu pernah memikirkan hari ini ketika kamu membunuh anakku? Banyak alkemis, setelah mendengar jawaban dari pertanyaan retoris Su Ling, semuanya tertawa dingin dengan nada meremehkan. Hehe, sepertinya Su Ling memang seperti ini.
Dia mengandalkan jenius seni bela diri papan atas, tapi memangnya kenapa? Dia masih tidak berani menerima tantangan dari tetua Wei Chong. Ya, kupikir dia benar-benar memiliki keberanian untuk menerima tantangan itu, sayang sekali aku baru saja memberinya tatapan tajam. Sekarang sepertinya dia hanya seorang konselor. Su Ling, pada akhirnya, juga seorang pengecut. Dia dulunya sangat tegas dalam membunuh Wei Su. Sekarang ketika menghadapi tantangan Wei Zong, dia tidak mampu untuk menasihati orang lain. Sungguh konyol. Orang-orang mencemooh dan mengejek bahwa meskipun mereka sudah lama menduga bahwa Su Ling tidak akan berani menerima tantangan, ketika mereka benar-benar melihat bahwa Su Ling tidak berani menanggapi perang, mereka tetap merasa bahwa Su Ling yang sombong itu sangat konyol. Su Ling, jika kamu tidak bertarung, kamu tidak akan bisa tinggal di kuil dan ini. Demi Tuhan, aku akan membunuhmu sendiri. Wei Chongbang berteriak, aku ingin melihat siapa yang berani membunuhnya bersamaku. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Banyak alkemis mengubah penampilan mereka dan dengan cepat menghindari jalan. Tuan Kuil, kerumunan dengan cepat menyapa. Tidak diragukan lagi, pada saat mendengar suara itu, semua orang sudah tahu bahwa yang berbicara adalah Zhao Wei, Tuan Kuil dan. Benar saja, saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, Zhao Wei berjalan perlahan di bawah pohon belalang, lalu menghampiri Su Ling dan Wei Chong. Zhao Wulian melirik Wei Su yang tergeletak di genangan darah dengan santai, lalu menatap Wei Chong dengan wajah marah dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita hentikan pembunuhan Wei Su. Kenapa? Mata Wei Chong memerah dan dia berteriak dengan marah, Su Ling, bajingan kecil sialan itu, telah membunuh anakku. Bagaimana mungkin aku tidak membalasnya? Balas dendam. Mendengar ini, Zhao Wei sedikit mengernyit dan berteriak dingin, kau tahu, jika Su Ling ingin membunuhmu, itu hanya sebuah teguran. Aku tahu. Wei Chong mengangguk dengan sangat serius dan berteriak dengan marah, aku tidak sebaik dia dalam hal seni bela diri. Tapi ini adalah kuil dan. Su Ling adalah anggota kuil dan. Aku ingin bertarung dengannya untuk seni alkimia. Yang kalah, mati saja. Ini adalah aturan kuil dan. Bahkan jika kau adalah penguasa kuil, kau tidak dapat melanggar aturan itu. Zhao Wei tercengang. Memang ada aturan ini di kuil dan. Jika terjadi pertentangan antara para alkemis, mereka harus berbicara dengan seni alkimia. Saat ini, Zhao Wei tahu betul bahwa jika dia bersikeras melanggar aturan, saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan mematuhi aturan dan peraturan kuil dan di masa mendatang. Pada saat itu, seluruh kuil dan akan hancur. Baiklah, aku berjanji untuk bertarung denganmu demi alkimia. Pemenangnya akan hidup dan yang kalah akan mati. Jika waktunya ditetapkan dalam 2 bulan, bagaimana? Pada saat ini, melihat wajah jelek Zhao Wei, Su Ling tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata dengan lemah.